Selamat malam teman bercerita, selamat berjumpa lagi di live IG Bercerita dengan Dinding episode yang ke-28. Seperti biasanya setiap minggu kita akan adakan live IG. Tujuannya untuk membuka ruang bagi setiap kakak relawan untuk berbagi pengalamannya, berbagi cerita, berbagi suka duka saat keterlibatannya di kakak relawan ini dalam komunitas di Manado, dan harapannya bisa teman-teman bisa mendapat hal positif, nilai positif yang bisa uh, jadi bekal kakak untuk bisa join dalam suatu kegiatan positif, salah satunya untuk join komunitas di Manado. uh, yang spesialnya live kali ini kita ada kedatangan dua kakak relawan gitu. Jadi kita akan live bertiga sama dua kakak relawan. Halo yang sudah bergabung, Kak Jevo, Kak Nadia. Halo Kak. Halo Kak Nur. Oke, kita tunggu sama Kak Siskia. Oke, Kak Siskia sudah mau join. Oke. Oke, kita tes audio dulu. Kak Nur, kedengaran suaranya? Kak Nur, kedengaran suaranya, Kak? Suaranya kedengaran, Kak? Kak Siskia? Oh ya, Kak Siskia gimana? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Oke, sip. Oke, teman-teman, orang sudah mulai orang semua mulai orang bincang-bincang santai, ngobrol santai bersama kedua relawan yang sudah menyiapkan waktunya untuk bisa mau berbagi, bakalan akan dapat pengalaman baru teman-teman dari Kak Nur dan Kak Saskia gitu. Oke, untuk mengawali obrolan kita, gimana kabarnya dulu nih? Untuk awal buka dulu, gimana kabar Kak Saskia, Kak Nur, gimana akhir-akhir ini ada apa gitu yang baru, pengalaman hidup apa gitu akhir-akhir ini yang dihadapi gitu, cerita sedikit. Kak Nur aja dulu deh. Oke. Kalau dari aku kabarnya alhamdulillah baik. Ya baik, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Baik sih Kak. Baik, oke. Oh ya, sehat-sehat berarti ya Kak ya. Kak Saskia. Kak Saskia biasanya dipanggil apa Kak? Biasa Kaki ya? dipanggil Kakia. Kaki ya, Kak? Oke, berarti Iya, Kak. siap. Berarti kita panggil Kakia sama Kak Nur aja ya supaya lebih singkat gitu. Oke, Kak Kia gimana kabarnya? Kalau Kak Nur kan ya baik-baik. Kas Kia, apakah kemarin sempat sakit atau gimana gitu? Kabarnya sama ya kayak Kak Nur, baik juga. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Ya, dan semoga selalu sehat terus ya Kak ya. Oke, mungkin teman-temannya Iko Live mungkin belum pada kenal atau belum kenal Kak Nur sama Kak Kia itu orangnya seperti apa. Jadi mungkin sebelum kita berbicara tentang komunitas dinding lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu gitu. Mungkin nama sama aktivitas sekarang itu lagi ngapain aja, lagi sibuk apa gitu, dan mungkin pekerjaan atau
aktivitasnya kuliah atau kerja atau punya aktivitas selain kuliah seperti apa gitu. Kita perkenalan singkat aja dulu. Tadi kan sudah dimulai dari Kak Nur. Nah, sekarang kita mulai dari Kak Kia aja dulu gitu. Silakan Kak. Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siskia Kirana. Aktivitas saya sekarang sebagai mahasiswa. Saya juga bergabung di komunitas Aksara Manado. Mahasiswa mana Kak? Kalau boleh tahu. Kalau kita so tahu sih. Oh, mahasiswa IAIN Manado. IAIN Manado. Oke, Ya. Siap. Berarti selain kuliah juga aktivitasnya ikut aktif di dalam organisasi Aksara gitu ya. Oke. Ya, Kalau Kak Nur gimana? Ayo boleh diperkenalkan dirinya. Banyak fansnya mungkin di luar sana yang pengen kenal lebih jauh. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat Kak Victor. Semoga Kak Victor juga dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, namaku Nur Aini Astuti Adariku. Biasa dipanggil Ain, tapi Nur juga bisa. Sekarang aku mahasiswa aktif semester 3 di IAIN Manado dengan mengambil program studi psikologi. Psikologi, wow, kan. Iya. Oke. Aktivitas selain di kampus, apakah sama dengan Kak Kia juga di Aksara? Ya kayaknya sih, ya sih. Enggak sih, Kak. Oh, Aku tergabung di beberapa organisasi, ada di intrakampus juga dan ada juga di luar. Kita pikir sih Kak Nur itu tuh sama-sama di Aksara gitu sama Kak Kia. Padahal bukan ya? Iya, enggak. Oh iya. Kita bikinnya gitu sih waktu kemarin. Ternyata beda. Oke, mungkin sebelum masuk soal pengalaman dalam komunitas di Manado, mungkin bisa cerita sedikit Kak Nur sama Kak Kia terkait dengan tahu komunitas Jinjing itu dari mana? Pasti kan kalau mau join pasti orang tahu dulu tuh Jinjing itu dari mana gitu. Nah, kira-kira dari Kak Nur sama Kak Kia tuh tahu komunitas Jinjing itu dari mana? Terus alasan apa yang membuat Kak Nur sama Kak Kia itu ikut dalam kelas mengajar? Karena kebanyakan banyak relawan di luar sana sih yang sekedar tahu komunitas ini tapi agak malu-malu atau agak takut untuk mau join gitu. Nah, kira-kira Kak Nur sama Kak Kia itu tahu komunitas dinding dari mana dan apa alasan sampai terlibat dalam komunitas dinding di awal-awal kayak gitu. Itu dulu pertanyaan pertamanya. Siapa nih yang mau jawab dulu nih? Mungkin Kak Nur dulu ya. Oke, nanti kita selang-seling aja. Siap. Kak Nur silakan Kak. Oke, kalau dari aku itu tahu komunitas dinding itu kalau nggak salah di bulan September apa Oktober, udah lupa. Itu tahunya waktu ada acara bercerita dengan dinding, tapi pematerinya itu Kak Farlan Erlangga yang dari Aksara. Nah, itu aku lihat teman yang share itu, terus lihat tema kegiatannya kan bercerita dengan dinding, itu menarik kan Kak, kayak bercerita dengan dinding, apa ini gitu. Apa orang itu kan? Apakah Kak Erlangga ini memang ada dinding terus membaca cerita atau bagaimana? Terus buka IG dinding gitu, buka IG dinding, terus lihat postingannya, ternyata mengajar anak-anak. Terus sekolah lagi ternyata tempatnya itu di Pasar Bersih begitu. Nah, terus lihat juga bionya itu
apa ya, kayak bilang kan di buku itu kan tertulis yang ingin bergabung itu dipersilakan untuk datang di hari Sabtu kan, karena kelas mengajarnya di hari Sabtu. Nah ketika lihat itu kayak kayak orang itu kayak cuma lihat di sosial media kan, kalau begitu cuma lihat itu di TV, terus pas lihat ada komunitas dinding kayak ih ternyata di Manado ada begitu, ada komunitas yang apa ya, Ya. yang menyediakan wadah untuk anak-anak belajar begitu dan dengan sukarela. Nah pas tahu di Pasar Bersih Hati kan dekat juga dengan rumah, tapi waktu mau datang itu takut lagi, takut, malu. Nah, dua itu perasaan itu ada. Terus karena takut dan malu, terus berpikir oh ada teman-teman. Nah akhirnya kita kontaklah teman-teman kuliah gitu, kayak Mami suka mau jadi relawan dan Mami suka mau kasih ajar anak-anak nggak begitu, anak-anak di Pasar Bersih Hati. Terus alhamdulillah teman-teman yang kayak oh ada di mana, di siapa gitu, itu siapa yang bikin dan segala macam rangkanya. Akhirnya kita bagikan lah IG dinding begitu ke dorong. Dinding Manado. Lah, Ya, benar. iya dinding Manado. Terus dorang lihat, dorang bilang ih Manjo, ayo begitu dong. Dorang lagi suka untuk mau melakukan kegiatan sosial begitu dong. Dan akhirnya tertunda 1-2 minggu. Awalnya orang mau datang di minggu itu, di minggu besoknya kan kegiatan itu kegiatan yang ini hari Jumat. Nah, rencananya besok. Tapi itu kalau nggak salah ada kegiatan kampus. Nah akhirnya sempat datang di awal-awal Oktober kalau nggak salah. Nah, di situ masih takut lagi, maksudnya walaupun ada tamang datang tetap masih takut. Takut karena yang pertama lingkungan baru toh. Terus kayak Mbak pikir, aduh bagaimana kalau misalnya mau baku dapat dengan teman-teman relawan yang lain di sana. Dorang mau pandang bagaimana ndak? Dorang mau bagaimana dengan orang? Apakah dorang welcome atau bagaimana? Itu yang jadi orang pikir takutan. Tapi pas datang, alhamdulillah kakak di sana tuh welcome sih kak. Welcome sekali, yang kayak merangkul, yang kayak oh kak mau jadi relawan, iya kak, oh ayo kak sini ada kelas ini kelas ini kelas ini. Jadi yang kayak awalnya takut, jadi yang kayak oh langsung mencair kadang kak, langsung yang kayak oh iya semua. Jadi situ sih kak awalnya, itu dari situ itu deh. Ya. Jadi penerimaannya kakak relawan yang membuat Kak Nur yang awalnya takut-takut gitu untuk datang akhirnya mulai terbiasa. Dan sebenarnya ya baca cerita dengan dinding itu adalah satu program di mana kita pengen menarik sebanyak mungkin relawan baru, dan salah satu tujuannya adalah Kak Nur bisa tertarik bisa tertarik tujuan itu dan tujuan tercapai sih. Banyak relawan baru juga yang mulai berdatangan gitu lewat live IG dan juga lewat postingan-postingan Dinding Manado. Oke, menarik. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang pengalaman Kak Nur, tapi kita balik ke Kak Gia. Nah, Kak Gia gimana, ceritakan dulu dong awal pertama kenal Dinding itu dari mana, dan ngambil keputusan untuk ikut terlibat dalam Dinding Manado untuk kelas mengajar itu apa ceritanya gitu. Silakan Kak. Baik, awal kenal Dinding mungkin sama. Kalau Kak Ain dari live-nya Dinding, dan pada saat itu teman berceritanya Kak Farlan. Kalau Kia juga dari Kak Farlan. Jadi kan aksara itu menitik beratkan literasi, dan dimana pernah tersinggung tentang komunitas Dinding Manado yang sudah berdiri selama 13 tahun, dan akhirnya ada sesi kamisan di mana kita mengundang Kak Victor sebagai pemateri berbagi cerita. Di situ Kak Victor sempat singgung tentang summer camp, akan ada kegiatan summer camp yang akan dibuat, dan Kak Victor berharap bahwa kita bisa join. Nah, di situ
tertarik sekali untuk ikut karena dari apa yang Kak Victor bahas tentang anak-anak itu sempat membuat kesadaran dalam diri Kia sendiri bahwa ternyata banyak yang membutuhkan bantuan tentang masalah pendidikan walaupun bantuannya sedikit begitu. Jadi ikut saja gabung. Nah, awal ikut summer camp sampai rapat pertama itu sempat takut juga karena di situ kayaknya saya sendiri mahasiswa IAIN ya. Sisanya semua anak-anak Unsra. Oh iya ya kayak. Berarti Kak saat itu Iya, mentor yang dari Yayan cuma oh iya Kak sendiri ya. Iya, Iya. Oke. cuma Kia sendiri dan itu sungguh sangat membuat jiwa-jiwa introvert saya ingin Meronta-ronta. keluar, meronta-ronta. Tapi coba tetap push untuk ikut sampai akhirnya berhasil ikut summer camp di mana ikut gabung dengan anak-anak Unsrat di mana mereka welcome sekali dengan saya yang dari IAIN yang sangat berbeda dengan mereka. Tetapi yang bikin saya sampai ingin gabung di dinding dan bertahan sampai sekarang karena anak-anaknya, Kak. Anak-anaknya Adik-adiknya. awal ikut memang sebagai mentor di mana diberikan kepercayaan untuk mengurus. Kalau kita biasanya kalau di summer camp dibilang adik, tapi rasa seperti anak sendiri, di mana belum punya anak tapi mengurus mereka seperti anak sendiri itu sangat membuat pengalaman baru untuk Kia. Iya, benar sih Kak. Jadi bagi mentor-mentor yang ikut summer camp, nanti Kak Nur bisa ikut summer camp tahun depan ya. Kayak penasaran sih. Iya, harus Tahun depan ikut kita ada sih summer Kak camp, Nur. harus ikut sih. Kak Nur harus ikut. Oke. Jadi kalau di summer camp itu, memang kita sebutnya mentor, tapi pada pelaksanaannya adalah bahwa kakak mentor adalah orang tua angkatnya adik-adik selama kegiatan. Jadi yang Kak Kia bilang itu benar, jadi kayak rasa kayak punya anak sendiri gitu selama kegiatan gitu. Jadi yang urus dia itu dari berangkat dari pasar sampai tiba di lokasi, dari besok paginya dia bangun, makan siang sampai beraktivitas tidur lagi tuh setiap mentor itu selalu ada gitu buat mereka. Jadi benar sih kayak Kak Kia bilang bahwa itu bukan lagi adik tapi kayak seakan-akan kayak anak gitu Anak. di summer camp. Oke. Nah, karena Kak Nur, karena Kak Kia sudah sedikit singgung soal summer camp, kita pengen tahu sih apa pengalaman yang paling berkesan gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan yang Kak Kia dapat saat ikut summer camp? Ini cuma supaya mau kasih penasaran Pak Kanur ini supaya bisa ikut tahun depan. Gitu. Kira-kira apa Kak Kia yang pengalaman yang paling berkesan yang Kak Kia dapat selama ikut summer camp menjadi mentor di summer camp yang kemarin itu? Pengalaman paling berkesannya Kak, pertama itu tadi ngurus adik, serasa ngurus anak. Terus di mana Kia lagi melihat sisi lain dari anak-anak yang mungkin dipandang oleh orang-orang di sekelilingnya bahwa mereka adalah anak nakal. Padahal mereka bukan anak nakal, Kak. Mereka adalah anak-anak yang memang butuh perhatian dari kita, yang memang mungkin belum ada ruang untuk menyuarakan isi hati mereka sebagai seorang anak kecil yang hidup di lingkungan yang tidak baik-baik saja. Tapi ada Kak satu pengalaman yang bikin agak tersentil pas ikut summer camp. Jujur sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Apa tuh kira-kira? Itu kan ada satu momen di summer camp yang ngobrol dengan adik deep talk, di mana kita harus menanyakan kepada si adik apa keluh kesah kepada orang tua. Oh iya benar-benar. Unek-uneknya ya kan kepada orang tua, mungkin apa yang mereka rasakan yang belum bisa disampaikan kepada orang tuanya. Dan pada saat itu adiknya Kia, si Rafka, kan ada kakaknya Rasya kalau nggak salah namanya. Iya. Pada saat itu
itu Kia mau ngobrol nih sama Rafka. Terus Kia bilang, Rasya tolong permisi dulu. Mau ngobrol sama Rafka, tapi Rasyanya mungkin tantrum, dia bahasanya apa, kakak ini sombong, jadi kakak sombong banget, padahal bukan kakak kandungnya. Kita ini DP kakak kandung, mana bukan DP kakak kandung, sok kenal sekali. Ya Allah, itu sangat gelap sekali. Rasa Udah iya pas kan, kita katmat cuma begitu orang ya. baru yang sok masuk. Itu pengalaman yang nggak bisa dilubah. Berarti itu bisa dibilang pengalaman tidak mengenakan kali ya, kayak yang Iya, berkesan gitu. tidak mengenakan. Oke. Tidak mengenakan. Oke, bahkan tuh pernah kejadian Kak Kia, ada kakak relawan Ya. yang bahkan ditolak oleh adiknya. Jadi pernah di satu masa summer camp itu kita kan bagi-bagi kakak mentor dengan adik-adik gitu. Nah, ada di satu momen di mana si adiknya itu malah tidak suka sama kakak mentornya dan ditolak mentah-mentah di depan umum. Itu juga pernah ada momen sakit itu sih. sekali. Pernah ada di momen itu, tapi kita selalu bilang ke setiap kakak mentor yang terlibat bahwa anak-anak itu orang tuh nggak suka berpura-pura tuh. Orang mau mengatakan sesuatu yang ada di pikiran, tapi orang itu bukan nggak mau, cuman orang itu butuh untuk kita push lagi gitu. Karena orang itu tuh mau dekat siapa saja dengan orang, tergantung dari orangnya itu mau bawa adiknya kemana gitu. Jadi banyak sih pengalaman sih. Nanti kalau kan Nur ikut tahun depan di summer camp, itu ada summer camp lagi, nanti pasti ada pengalaman yang didapatkan seperti yang Kak Kia dapatkan kemarin gitu, kayak gitu. Tapi itu tidak mengurangi tidak mengurangi rasa semangatnya Kak Kia untuk selalu untuk mendampingi adik-adik begitu ya, Kak. Tidak, malahan dengan ucapannya Rafka Rasya yang begitu semakin membuat Kia untuk lebih dekat dengan Rasya, bahwa mungkin dia salah memandang Kia sebagai kakak atau bagaimana, jadi ingin lebih dekat sama Rasya supaya dia tahu bahwa sebenarnya Kia tidak seperti itu, tidak sombong dan lain-lain. Iya, oke, menarik. Oke, kita sekarang ke Kak Nur. Kak Nur sudah sedikit penasaran tentang summer camp? Kayaknya harus ikut, wajib. Jadi kita bukan cuma ada kelas mengajar, kita juga ada beberapa program. Salah satunya juga sudah di-spill oleh Kak Kia, yaitu summer camp. Oke, Kak Nur, pengen tanya dong soal bagaimana pengalaman kan kalau Kak Nur kan pertama kali terlibat dalam komunitas ini pas kelas mengajar berarti ya? Iya. Kalau Kak Kia kan waktu terlibat dalam komunitas dating pas saat summer camp gitu, jadi agak sedikit berbeda gitu. Nah, kalau dari Kak Nur sendiri gimana nih pengalaman yang paling berkesan apa saat datang pertama kali dalam kelas mengajar terus kasih ajar pada adik gitu? Kira-kira ada pengalaman berkesan nggak ditolak kah, atau bahkan diterima kah, atau bagaimana Kak pertama kali, dan yang ketakutan itu yang tadi Kak sempat cerita di awal gitu, gimana, ada pengalaman paling berkesan nggak di awal ikut kelas mengajar? Oke, kalau itu waktu pertama kali datang, itu kan pertama di kelas PAUD. Nah, pas di kelas PAUD itu waktu anak-anak lihat kayak kakak relawan yang baru, itu dorong yang kayak kak sini dengan kita begitu dan Kak. Jadi yang kayak yang aduh kesayang begitu. Nah, jadi terus yang kayak duduklah dengan orang, kasih orang waktu itu mewarnai. Ketika habis mewarnai itu, waktu itu kok di kelas
PAUD itu so banyak relawan, ada berapa orang relawan, jadinya kita pindah ke kelas kecil karena kelas kecil itu cuma beberapa relawan di sana. Nah, jadi waktu mau pindah, anak-anak yang di PAUD yang kayak, "Kak mau ke mana? Ih, mau ke kelas kecil, mau pindah." Bilang, "Ya, begitu. Oh, mau ikut," kata. Jadi yang PAUD mau pindah ke kelas kecil, begitu. Baru bilang, "Enggak bisa, karena kan jenjangnya berbeda kan," begitu. Jadinya enggak bisa. Baru saya ini, nah, pas pindah di kelas kecil, itu yang paling berkesan, itu waktu itu ketemu dengan adik nama Nazwa. Nama Nazwa. Naswa, oke. Nah, waktu itu berdekat ke dia, terus tanya, "Halo, adik nama siapa?" Terus dia yang langsung buka buku, Kak. Dia buka buku, dia ambil pensil, terus dia tulis di bagian atas buku. Dia tulis Nazwa, dia tulis di nama di buku itu. Terus kita yang dalam hati kayak gimana ya, maksudnya kan dia bisa dong Kak, dengan gampangnya dia mau cuma DP nama Nazwa, kan lebih singkat gitu. Tapi ini dia memilih untuk tulis dia punya nama. Terus waktu tulis itu kita berpikir kayak, ih, siapa dia tulis, dia nggak bisa bercerita atau apa begitu dong Kak. Kayak begitu dong Kak. Terus pas habis dia tulis, ternyata dia maksudnya bersuara dan terus kayak itu kayak kesan yang kayak, ih, dia memilih untuk tulis daripada mau bilang langsung DP nama. Itu kan berbeda kan itu Kak. Maksudnya yang kayak itu sih first impression anak yang dia sih yang kita lihat waktu itu yang menjadi kita pusat perhatian itu Nazwa itu, karena ketika kita tanyakan nama dia tidak menyebutkan tapi dia tulis secara langsung DP nama. Mati langsung. Halo Kanur. Oh, Kanur kayak jaringan top ending sih. Iya, Hilang jaringan. hilang jaringan. Oke. Ya, sambil menunggu Kanur nanti mau selanjut kayak agak nanggung. Gitu. Oke, ke Kakia. Kakia, kalau tidak salah, Kakia kan aktif juga di Aksara gitu. Nah, dan apa namanya, dan sempat ikut program kalau nggak salah ya kemarin itu adalah titik nol literasi kepulauan. Ya, agak mirip-mirip juga sama kelas mengajar di Manado gitu. Nah, mungkin sedikit cerita dong Kak. Kemarin sempat ngobrol juga sama ketuanya Aksara gitu. Planningnya seperti apa dan sangat bagus gitu. Nah, mungkin kali ini adalah lebih ke arah gimana pengalaman Kak Kia gitu sama anak-anak di titik nol kepulauan gitu di sana. Apa yang membedakan cara mengajar Kak atau pembinaannya seperti apa yang membedakan antara adik-adik yang di Bunaken dengan adik-adik dalam di komunitas dinding gitu. Kira-kira ada perbedaan atau ada persamaan gitu yang Kak Kia alami saat ikut kegiatan keduanya yang agak mirip gitu. Jadi Kak, mungkin seperti yang Kak tadi bahas, agak mirip antara titik nol literasi kepulauan dan dinding. Tapi kan dinding anak-anaknya anak pasar, di mana memang tingkah lakunya sangat wow sekali, sangat tidak bisa ditebak. Sedangkan anak-anak Bunaken, anak-anak pulau, hampir-hampir mirip juga, tapi mereka lebih bisa diatur, lebih mudah diatur daripada anak-anak di dinding. Tunggu nih Kak. Oke. Lanjut. Dan kondisinya juga sama Kak, kondisi di dinding dengan di Bunaken, di mana memang masih kurangnya pendidikan dan mungkin
Kia pas awal turun ke Bunaken kan lalu ada observasi, Kia ndak ikut. Kia langsung ikut pas giliran turun yang minggu pertama, langsung minggu pertama Hmm. turun. Sempat kaget juga karena anak-anaknya ya anak-anak pada umumnya caper. Tapi ternyata mereka juga hampir sama dengan di dinding. Ada yang tapi di dinding kan banyak yang masih ada beberapa yang putus sekolah, sedangkan di Bunaken anak-anaknya sekolah tapi mungkin ada 1-2 orang yang sudah putus sekolah. Tapi permasalahannya masih sama, kelas 4, kelas 5 masih tidak ada yang masih tidak bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Kita lebih ke pendekatan dengan orang tuanya juga perlu, dan itu lagi sementara di Aksara, sementara di push untuk pendekatan psikologinya supaya anak-anak lebih bisa dekat. Apalagi kita kan baru Kak, orang dari kota masuk ke pulau, dimana Iya. anak-anak pasti lihat siapa sih ini kakak, sok kenal sekali. Apalagi kita setiap minggunya kan juga orang-orangnya yang datang ke Bunaken berbeda-beda. Itu mungkin jadi PR juga bagaimana supaya anak-anak bisa lebih dekat dengan kita. Seperti halnya di dinding, di mana memang di dinding anak-anaknya sudah merasa bahwa kakak-kakaknya ini seperti kakak kandung mereka sendiri, seperti orang tua mereka sendiri. Kita berharap di Bunaken juga begitu. Ya. Berarti sama aja, cuman mungkin kebanyakan mereka sudah pada sekolah gitu ya, dan mungkin Iya. apa ya, faktor lingkungan itu mempengaruhi kali ya. Maksudnya teman-teman yang adik-adik yang digunakan itu kayak dorang tuh kan di perkampungan, walaupun di luar Manado, tapi dorang kan di perkampungan gitu. Nah kalau di dinding lebih liar karena dorang kebanyakan di daerah pasar, bukan di perkampungan gitu. Jadi Iya, mungkin betul agak sekali. sedikit ya, tapi mungkin itu suatu keuntungan kali ya Kak. Maksudnya ketika Kakia sudah pertama kali ikut dinding dengan anak-anak yang agak aktif gitu. Terus Iya. pas datang ke apa nama titik nol kepulauan gitu, literasi kepulauan, itu anakannya tidak terlalu agresif seperti di Manado karena apa ya, suatu keuntungan gitu, bisa menyesuaikan diri lebih cepat gitu, kayak sih gitu ya kayak. Iya Kak, betul sekali karena pernah di dinding di summer camp yang dapat anak-anaknya brutal. Jadi pas turun di titik nol literasi dapat anak-anak yang agak nakal sedikit, jadi masih bisa mengontrol diri karena mungkin berpikir, oh pernah dapat yang lebih parah daripada ini. Berarti memang ada nilai positifnya gitu. Jadi sudah dapat yang berat, ketika dapat yang nggak terlalu berat, kayak biasa gitu. Kayak gitu. Dan Betul. sebenarnya dari dinding Manado sebenarnya kita selalu pantau sih, kakak-kakak dari Aksara dengan kegiatannya, titik nol literasi kepulauan, kita selalu pantau dan kita selalu lihat bagaimana perkembangannya, dan kita kita juga dari dinding Manado tuh, kalau mau bilang sih angka jempol sebanyak mungkin sih buat teman-teman, kakak-kakak Asara yang mau apa ya, mau memulainya gitu, mulai eksekusinya. Karena kalau tidak salah waktu sempat kita dengan ketua Aksara bahwa program ini sebenarnya sudah dirancang jauh-jauh hari, bertahun-tahun sebelumnya. Cuman uh, apa ya, belum eksekusi karena banyak pertimbangan, banyak kendala. Tapi sekarang sudah mulai berani melakukannya, mulai berani untuk eksekusi ke sana, ke mereka, karena memang kita sadari bahwa anak-anak itu butuh pendidikan gitu juga sih. Dan keren sih Kak, dan Kak Kia menjadi salah satu bagian di sana tuh, apa ya, keren sih, lebih keren sih, tambah lebih keren lagi sih Kak. Kalau kita cuma di dinding toh, kalau Kak Kia di dinding, di titik nol literasi kepulauan lagi, jadi 2 kali lipat. Gitu. Sama saja Kak. Malahan Kia yang sebagai mana lebih fans Pak Victor yang sudah bertahan lama sekali untuk tetap mengabdi. Kia yang masih berapa bulan, semoga tetap konsisten dengan hal ini. Ya, amin amin. Karena kita tuh akan menemukan alasan kita secara pribadi untuk bertahan kok.
gitu. Nanti dengan berjalannya waktu kita pasti punya alasan pribadi kita masing-masing kenapa kita mau bertahan dalam suatu kegerakan gitu, dalam satu kegiatan positif. Itu pasti kita akan temukan dengan berjalannya waktu gitu. Karena semua orang itu pasti punya alasan berbeda-beda yang dia pegang untuk bisa bertahan dalam suatu kegiatan organisasi bertahun-tahun kayak gitu. Kalau kita pribadi, alasan kenapa kita bertahan dari 2017 sampai sekarang karena kita sudah terlanjur cinta sama Dora. Itu sih gitu. Itu tuh yang menjadi kita alasan kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang gitu. Karena kita sudah terlanjur cinta gitu. Namanya orang terlanjur cinta kan susah melepas gitu kan gitu. Jadi itu sih kita alasan, dan banyak relawan punya alasan yang berbeda-beda kenapa orang pengen bertahan. Nanti berjalannya waktu juga pasti Kia sama Kanur juga pasti akan temukan alasannya kenapa mau bertahan dalam suatu kegiatan positif kayak gitu. Dan kita pun harap Kanur sama Kia adalah orang-orang yang bisa menjadi dampak, menjadi role model bagi orang-orang anak muda di luar sana gitu yang mungkin orang sudah tahu banyak orang membutuhkan tapi agak malu untuk memulainya kayak gitu. Nah, oke, tadi sudah putus Sadiki yang Kanur gimana, jaringannya aman? Ya Kak, minta maaf tadi lampu mati. Oh, lampu mati jadi jaringan langsung mati. Oke. Iya, banyak. Oke, tadi Kanur ingat nggak ya terakhir itu apa gitu? Kayak kita tuh diserang gitu, tiba-tiba mati. Iya, tadi bahas di Pengalaman kesan pertama kali. Iya, kesan pertama. Ya, itu dia tadi ketemu dengan anak di dinding yang nama Nazwa. Yang ketika tanya nama, dia memilih untuk secara langsung, bukan dia bilang gitu. Itu kan yang jadi satu yang wajar begitu kan. Jarang sekali anak yang bilang tanya nama terus dia memilih untuk tulis gitu. Kalaupun dia tulis kadang itu orang bilang coba tulis nama dulu, dengan bilang tapi ini orang tanya nama siapa tapi dia pilih untuk tulis bukan. Itu suka menjadi pesan apa yang paling berkesan kayak gitu. Yang berkesan kita pertama kali datang ke dinding. Ketika dari itu terus datang setiap minggu datang ke kelas mengajar, terus saya Nazwa yang datang duluan Kak gitu. Yang kain, jadi setiap datang ke kelas mengajar itu selalu dengan dia gitu. Itu sih Kak. Oke, keren sih. Kita bersemangat sekali sih obrolan ini sih karena mendapat pengalaman yang sangat sangat berkesan sekali buat kita gitu dari Kak Nur juga sama Kak Kia kayak gitu. Oke, kita mau angkat soal kelas mengaji. Nah, Kak Nur pernah ikut kelas mengaji nggak waktu di kelas mengajar? Sempat ikut? Ada. Kak Nur ada. Kak Kia? Kalau Kia baru 1 kali minggu lalu gitu. Dan sebenarnya kelas mengaji itu adalah program baru dan program yang tidak disengaja sebenarnya. Jadi dari 2010 sampai tahun 2023, jadi kurang lebih 13 tahun itu orang belum pernah punya program kelas mengaji untuk anak-anak gitu. Yang orang tahu bahwa semuanya itu anak-anak yang muslim gitu, semuanya muslim gitu. Dan salah satu komponen yang paling kita soroti adalah akhlak atau perilaku anak-anak gitu. Dan itu juga salah satu cara untuk mengubah itu adalah lewat agama gitu. Kita nggak bisa memilih nilai-nilai agama yang jadi bekal anak-anak yang banyak itu sangat berpengaruh dalam perilaku atau sikap kayak gitu. Nah, mungkin sedikit berbagi kok Kak
Kak Kia sama Kak Nur, atau Kak Nur sudah berapa kali ikut kelas mengaji? Atau 1 kali? Berapa kali Kak? 3. 3 3 gitu. apa 2? Nah, mungkin Antara 3 atau 2 ya sih, Kak. ya ya kita anggapnya 3 aja ya Kak ya, yang lebih banyak. Gitu. Mungkin berbagi sedikit Kak, karena kan kita, kalau dari kita kan backgroundnya non muslim gitu Kak, gitu. Nah, kita pengen tahu sih pandangan dari Kak Kia dan juga Kak Nur, apa sih pentingnya kelas mengaji untuk anak-anak, dan apa impact-nya buat mereka ke depan. Apakah bekal itu tuh menjadi berdampak sangat besar buat anak-anak gitu, dalam kelas mengajinya sendiri kayak gitu. Dan mungkin bisa dibagikan sedikit gimana momen-momen unik saat kelas mengaji, ada cerita-cerita lucu tidak gitu saat mengajar anak-anak kelas mengaji saat itu, karena kebetulan kita belum pernah ikut sih, belum pernah lihat waktu di hari Minggu gitu. Kita juga penasaran pengen dengar cerita kayak gitu. Oke, dimulai dari mana nih Kak Kia Yang paling dulu? banyak dulu. Yang Yang paling paling banyak. banyak. Oke, yang paling banyak berarti. Berarti Kak Nur yang paling banyak. Silakan Kak. Oke, jadi untuk kali kedua itu ikut kelas mengajar, itu ketemu dengan Kak Eki. Nah, beliau datang terus bilang gitu, misalnya kira-kira kalau misalnya diadakan kelas mengaji itu kan sekarang ada beberapa mahasiswa dari IAIN kan Kak. Nah terus dikunjungi terus ditanya begitu, kira-kira dari orang bersedia enggak untuk menjadi guru gitu di situ. Nah kemudian orang bilang, oh iya Kak bersedia. Nah jadi di minggu depannya, di hari Minggu itu baru dilaksanakannya kelas mengaji. Nah terus dengar-dengar juga dari Kak Eki, katanya sudah sempat dilaksanakan kelas mengaji, tapi apa ya, pabrik begitu, karena yang Yang mengajar ikut kasih KKN. mengaji, ya ikut KKN. Ada Kalau nggak KKN. salah namanya Kak Intan apa Kak siapa, Kak Iya, Rizky Kak ya, Intan. iya Kak Rizky, Kak Rizky ya. Harus ya. iya Kak Rizky. Nah beliau kan terus pabrik jadi lanjut di minggu itu. Nah ketika dilaksanakan itu, apa kan jam itu kan jam 3, terus sesampai jam 3 anak-anak belum datang ya, belum ada di situ, memang kosong, musola kosong. Terus yang kayak Ki, ini ada anak-anak mau datang, terus kayak Ki bilang ada, tunggu kata setelah kabari 3:30 belum ada, nanti ada sekitaran jam 4 sore itu anak ada 3 orang, 3 atau 4 orang. Nah, itu kayak Ki so bilang, mana kalau misalnya kelas mengaji itu memang yang hadir cuma sedikit. Nah, ketika kelas mengaji itu apa ya, orang kan ikro dulu kan Kak. Nah ikro ini kan ada ikro 1, ikro 2, ikro 3 sampai ikro 6. Kayak kalau misalnya di sini itu ada bab 1, bab 2, bab 3, ada pendahuluan, ada ingatan. Iya. Nah, Ada jadi kita step-stepnya gitu ya. Jadi waktu pertama kali itu kita pengenalan ini sih dulu, pengenalan huruf-huruf hijaiyahnya dulu, jadi huruf-huruf Arab itu apa saja, begitu baru nanti kita langsung masuk ke ikro. Jadi waktu mengaji itu ini sebenarnya dorong sepaham sih Kak sebenarnya, oh ini huruf ini dibaca ini, baca ini. Cuman karena memang ada taberenti, jadi dorang kayak yang lupa-lupa begitu, ada yang seikro 4, ada yang seikro 3, tapi kita berhenti, jadi dia bilang kok Kak lupa. Akhirnya ketika dia bilang lupa, jadi orang ulang dari ikro 1 waktu pertama kali itu. Terus apa lagi ya, sih alhamdulillah dorang yang kayak gampang mengerti dan jadi yang kayak 1-2 kali diulang, jadi ketika dorang
contohkan langsung saya benar dan apa yang orang lafalkan begitu. Terus apa ya? Apa itu tuh? Um, seberapa penting kelas mengaji untuk dorang? Sama dengan yang tadi Kak bilang, pentingnya itu ya bukan hanya ilmu dunia saja yang penting untuk orang belajar, tapi ilmu apa ya? Misalnya Akhirat. akhirat lah. Ilmu agama itu juga penting untuk orang belajar. Maksudnya seimbang lah begitu, jangan hanya dominan di salah satu. Jadi menurut kita penting sih, Kak. Maksudnya apalagi itu kan agama sendiri kan gitu, apalagi mengaji itu suatu hal yang wajib untuk di agama Islam, dan di umur-umur yang kayak bilang itu adalah umur-umur yang apa ya, bagus lah untuk orang mau belajar akam begitu, untuk orang apa, untuk orang bekal untuk ketika so besar. Dengan di kelas mengaji bukan hanya orang kasih belajar mengaji, tapi juga orang ada kasih ajar. Kemarin itu sempat dengan Kak Tia juga orang ada kasih belajar mengenai apa, rukun iman. Jadi rukun iman di Islam itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan sebagainya. Jadi bukan hanya mengaji yang terjadikan, tapi ada ilmu-ilmu agama juga yang terselingi. Jadi ketika orang perkenalkan rukun iman itu, jadi suruh orang hafal. Nah, ketika ada orang hafal, sebelum pulang, tolong tanyakan lagi. Oh, rukun iman yang ketiga apa? Bisa jawab nanti boleh pulang. Seperti itu sih. Jadi bukan lagi sih yang terang sendiri, tapi terang belajar akan, tapi terselingi dengan ilmu itu. Jadi nanti mungkin di minggu ini orang ada kasih PR yang menyarankan ke dia tentang PR. Jadi minggu ini akan kami tanyakan kembali rukun iman yang kemarin kami kasih, apakah orang masih ingat atau orang selanjutnya begitu. Itu sih Kak. Ya, jadi kasih ujian pada orang kan. Apa tuh ingat dari minggu lalu atau enggak gitu. Menarik sih, karena kan biasanya sebelum ke Kanur, biasanya kita ngasih mereka tentang ilmu agama itu biasanya di summer camp. Jadi kita kasih itu di summer camp, dan summer camp kita semua bikin setahun sekali gitu. Jadi rasa-rasanya tidak terlalu efektif juga gitu. Makanya kenapa kemarin Ketua Dinding Kak Eki punya inisiatif, karena banyak relawan yang Muslim juga yang mulai terlibat aktif gitu. Makanya kita coba untuk membuka gitu, karena kan kalau yang dari kita sendiri atau kayak gitu kan nggak bisa gitu, harus dari teman-teman yang agama sama dengan adik-adik yang harus memulainya gitu. Dan semoga bisa terus bertahan sih. Jadi kayak kelas mengajar setiap minggu ada, walaupun tidak setiap hari, tapi setidaknya dia ada setiap minggu, bukan lagi setiap tahun, tapi setiap minggu tuh ada. Dan ya benar sih, bisa jadi bekalnya orang, bukan cuma dunia tapi nanti di kehidupan nantinya menjadi bekal buat orang juga kayak gitu. Oke, Kanur, ada kayaknya sebelum ke Kanur ada yang bahaya nih. Bahaya di kolom komentar. Kak Ahmad, ya, halo Kak, gitu, kayaknya sama-sama dari kampus YNH gitu. Jadi untuk teman-teman nanti kalau pengen mau tanya sesuatu berkaitan dengan kelas mengajar, komunitas dinding, atau berkaitan dengan Kanur atau dengan Kakia, ditanyakan saja, nanti orang akan bertanya gitu. Kalau bisa dijawab akan dijawab, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nggak bagus ya, Begitu, nanti tanyakan saja, nanti akan coba untuk menjawab. Oke, kita balik ke Kanur. Kanur yang baru pertama kali, baru 1 kali ikut kelas mengaji. Gitu. Kakia. Gimana? Sorry. Bukan Kanur, Kakia. Sorry. Aduh, terus agak tablet. Iya. Kakia yang baru pertama kali ikut kelas mengaji, gimana, ada pengalaman unik yang berbeda dengan yang dialami oleh Kanur gitu, yang sudah 3 kali ikut kelas mengaji? Kalau Kia sendiri,
Kia kan memang sekarang juga jadi guru ngaji Kak di salah satu masjid. Jadi ketika minggu lalu bergabung di kelas ngaji sempat tersentil sedikit karena adik-adiknya yang mengaji pun hanya perempuan dan cara bacaan Al-Qurannya pun masih salah-salah, apalagi di bagian Al-Fatihah yang dimana setiap dalam sholat masih yang selalu dipakai dalam sholat itu masih salah. Itu dari pribadi kita sendiri yang dimana sekarang sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran merasa tersentil bahwa mereka anak-anak yang pada umumnya yang sekecil ini harusnya harusnya lebih diberi pembelajaran tentang agama karena mereka masih kecil, lebih mudah untuk diajarkan daripada nanti ketika mereka dewasa itu agak sulit untuk diajarkan, apalagi perihal-perihal masalah-masalah agama begini. Dan sangat bersyukur di Dinding membuka kelas mengaji supaya biarpun hanya sedikit tapi sudah berikhtiar untuk anak-anak tetap pada jalurnya, bukan hanya pendidikan dunia tapi juga pendidikan akhiratnya dibalanskan. Dan seperti yang Kak Nur bilang seperti yang Kak Nur bilang tadi, mereka memang banyak yang sudah bisa, dan ternyata pas Kia tanya mereka itu pernah mengaji Kak. Kayaknya di bagian pasar situ pernah dibuka TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, tapi kayaknya terberhenti. Akhirnya anak-anak itu tidak pernah di murojaah, istilahnya diulang-ulang, akhirnya huruf-hurufnya sering lupa. Tapi semangat untuk belajarnya masih tinggi Kak, ketika Kia lihat masih sangat antusias untuk belajar, apalagi ketika kita bikin games, kasih selain baca Al-Qurannya, baca Iqronya, kita kasih pendidikan-pendidikan tambahan. Mengingat lagi anak-anak di Dinding kan tidak semuanya sekolahnya sekolah Islam, kebanyakan sekolah negeri ya Kak. Sekolah negeri, iya betul. Iya, di sekolah negeri kan tidak sepenuhnya mendapatkan pembelajaran yang sama seperti sekolah madrasah pada umumnya yang memang mengkhususkan di bagian agamanya. Jadi menurut dia itu sangat penting dan bersyukur Dinding membuka wadah untuk mereka, karena hal begini Kak merupakan fondasi awal untuk anak-anak, apalagi untuk agamanya sendiri. Itu saja sih Kak. Ya keren. Apalagi nanti kalau kita sih punya kepikiran sih gimana kalau nanti orang juga ajarkan tentang namanya sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam seperti apa, tokoh-tokoh Islamnya seperti apa, supaya betul-betul anak-anak ini orang bisa meneladani tokoh-tokoh Islam gitu. Jadi patokannya orang bukan hanya sekedar idola K-pop yang orang idolakan gitu, tapi juga ada tokoh-tokoh agama yang bisa menjadi orang patokan untuk berperilaku kayak gitu. Dan iya sih, semoga kedepannya tuh bisa tetap terus berjalan seperti kelas mengajar juga kayak gitu. Oke, mungkin kita akan dua pertanyaan terakhir. Karena kita sudah mau sejam ini Kak, nggak berasa tuh semua 1 jam. Semua 1 jam terakhir live. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir gitu. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah menurut Kak Kia sama Kak Nur, seberapa penting pendidikan bagi orang hidup dari anak muda gitu, dari sejak dini. Sepengalamannya Kak Nur sama Kak Kia gitu, seberapa penting sih pendidikan kepada orang yang menikmati pendidikan, dan seberapa penting juga pendidikan ini bagi mereka yang mungkin masih umur
kecil gitu, SD buat mereka kayak gitu. Nah, pandangan Kak Kia sama Kak Nur itu seperti apa tentang seberapa pentingnya pendidikan gitu? Kak, siapa mau jawab? Kia, Kia saja. Kak Kia. Dari tadi over Oke, ke Kanur terus, jadi Kak Kia. Kak Kia, silakan Kak Kia. Seberapa penting pendidikan ya Kak? Pendidikan penting Kak, bagi kita pribadi dan bagi adik-adik di sana, karena kedepannya mereka akan jadi apa itu tergantung dari pendidikan yang mereka dapat. Mas, Hmm, selama mereka hidup, tidak ketika mereka tidak memiliki pendidikan, mereka akan dicap bodoh, dalam artian kasarnya bodoh, tidak mengerti apapun, dan hidup sekarang kan dunia ini sudah penuh dengan teknologi. Ketika tidak ada pendidikan, anak-anak akan melakukan banyak tingkat kejahatan dan lain sebagainya yang memang sekarang lagi marak-maraknya. Itu karena tidak ada latar pendidikan yang memang mumpuni untuk membantu mereka mengubah akhlaknya, cara pola berpikirnya. Jadi menurut dia pendidikan itu sangat penting, Kak. oke. Eh, keren. Mantap. Kayak dari Kak Nur gimana? Oke, kalau dari aku, seberapa penting pendidikan itu? Sama kayak Kak Cia bilang tadi, mereka bakal jadi apa itu tergantung pendidikan mereka gitu. Kemarin juga sempat apa ya, sempat sharing dengan kakak-kakak relawan, ada Kak Luis, ada Kak Eki juga. Itu dengar dari Kak Eki, dari Kak Luis ya, dengar dari Kak Luis yang mana ketika awal-awal kelas mengajar itu ditanyakan ke mereka cita-cita kalian itu mau jadi apa, terus mereka jawab profesi-profesi yang mereka lihat sehari-hari seperti kayak jual ikan, jual ini, jual itu. Jadi ketika ditanya mau jadi apa, terus mereka bilang, oh mau jadi yang jual ikan, oh mau jual ini, jual itu. Itu kan menjadi suatu apa ya, suatu perhatian gitu yang kayak, oh orang nggak tahu dong profesi-profesi yang di luar sana seperti dokter, tentara dan lain sebagainya. Itu sih Kak yang menjadi seberapa penting pendidikan gitu. Kadang kayak yang kita saja yang sudah mendapatkan pendidikan dari kecil, terus ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu, terus seseorang itu tahu, tapi ketika itu terjadi, orang dicap juga bodoh, padahal kita sudah punya pendidikan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali seperti itu. Jadi akan dipandang sebelah mata begitu. Apalagi seperti Kak Kia bilang tadi bahwa sekarang itu teknologi sudah berkembang begitu. Dan ketika kita didukung dengan pendidikan, jadi kayak kita mau jadi apa ke depannya. Nah, itu juga yang menjadi apa ya, menjadi perhatian aku juga itu untuk ikut bimbing dan juga teman-teman relawan juga yang pasti memikirkan hal yang sama begitu kayak teman adik di bimbing juga perlu perhatian kita gitu untuk sebagai apa tutor mereka lah untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Terus Keren. Dan kenapa kita tanyakan itu di pertanyaan terakhir, karena komunitas dinding ada 13 tahun itu karena kita sadar bahwa pendidikan itu sangat penting buat anak-anak, apalagi mereka yang tidak menikmati seperti orang-orang beruntung yang bisa menikmati pendidikan yang dibiayai oleh orang tuanya, tapi ada di satu kehidupan lainnya itu anak-anak yang tidak menikmati pendidikan. Dan kita coba untuk masuk di situ dan membuat gerakan kelas mengajar yang ada dalam komunitas dinding Manado kayak gitu. Dan
apa ya, pendidikan yang terpenting adalah pendidikan dalam keluarga sih buat kita pribadi sebenarnya. Terlepas dari pendidikan di sekolah, lingkungan itu adalah guru buat mereka yang sangat mempengaruhi dalam lingkungan, dalam hidup gitu. Maksudnya lingkungan itu sangat mempengaruhi hidup. Kayak Kak Kia sempat bilang bahwa anak-anak di pasar tuh agak agresif. Itu karena faktor lingkungan juga. Dorang belajar juga dari situ. Bagaimana dorang tingkah laku, bagaimana dorang gaya hidup gitu, dorang kata-kata yang keluar dari mulut itu juga mempengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Dan sangat disayangkan bahwa anak-anak di Manado itu hidupnya mereka tuh di pasar kebanyakan gitu. Dan kita berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang bisa balance yang baik sehingga anak-anak itu tidak terpengaruh lebih banyak gitu, lebih besar untuk ke arah yang kriminalitas kayak gitu. Makanya kita selalu hadir, berupaya walaupun tidak semaksimal pendidikan formal ya setiap hari, tapi kita berupaya untuk tetap konsisten walaupun seminggu sekali, tapi kita berupaya untuk selalu ada buat mereka dan memberikan teladan dan contoh ilmu juga buat anak-anak sehingga dampak lingkungan yang mereka hari-hari alami itu tidak terlalu berdampak besar buat orang kayak gitu. Dan rasa-rasanya sekarang sudah berhasil sih. Anak-anak dinding adalah anak-anak yang kayaknya lebih sopan daripada anak-anak di luar yang nggak pernah ikut dinding kelas mengajar kayak gitu. Bisa dilihat kayak gitu. Dan kalau bukan Kak Kia, Kak Nur atau teman-teman yang lain ya orang nggak bisa bergerak sampai sejauh ini gitu. Komunitas dinding ada itu karena ada keterlibatan dari setiap relawan. Dinding Manado bukan milik oleh satu pihak, tidak dimiliki oleh satu individu atau satu orang, tapi ini dimiliki oleh setiap relawan yang punya hati lebih untuk memberikan ilmunya, memberikan waktunya, memberikan dedikasinya buat anak-anak yang membutuhkan kayak gitu. Makanya ini hanya sebuah kegerakan, sampai kapanpun kelas mengajar adalah sebuah kegerakan saja yang menjadi milik semua orang anak muda. Makanya kenapa kita tidak ada namanya pendaftaran relawan. Jadi siapa saja itu mau ikut dinding Manado silakan, mau stay berbulan-bulan setiap minggu datang silakan, yang cuma satu kali mau cari pengalaman juga silakan. Kita tidak paksakan. Yang paling kita tekankan adalah bagaimana kita selalu berbagi mau dengan sengaja memberikan waktu kita, memberikan ilmu kita bagi anak-anak yang membutuhkan di pasar kayak gitu. Itu sih kegerakan komunitas ini Manado. Dan ayo teman-teman yang mungkin kebetulan lihat live IG, kita sangat butuhkan banyak relawan, kita butuhkan banyak anak muda, karena di luar sana tuh masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Seperti yang Kak Kia bilang di awal tadi, yang Kak Nur juga sempat bilang juga bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan karena mereka juga tidak seberuntung orang kayak gitu. Kalau bukan orang ya siapa lagi, kalau enggak sekarang ya kapan lagi kayak gitu. Oke, keren. Terima kasih Kak Nur sama Kak Kia untuk sharing-sharingnya. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan penutup. Dan ini selalu kalau kita jadi host itu akan kalau kita tanyakan ke teman bercerita bahwa kan Toran Live ini akan menjadi jejak digitalnya Torang gitu. Nanti akan juga dipost di IG dan juga bahkan akan ada di upload juga di YouTube-nya Dinding Manado. Jadi teman-teman jangan lupa follow dan juga subscribe Dinding di YouTube-nya Dinding juga situ ada. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Seandainya kalau nanti suatu ketika Kak Kia dan Kak Nur yang ada di 5 tahun mendatang, dorang lihat video kita saat ini gitu, videonya Torang bertiga di 2023, dan si sosok Kak Kia dan sosok Kak Nur yang 5 tahun mendatang lihat video ini, kira-kira apa pesan yang pengen disampaikan buat
Kak Kia dan Kak Nur di 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini? Apa yang pengen mau dibilang sama pribadi sendiri di yang 5 tahun mendatang dari Kak Kia dan Kak Nur yang di tahun sekarang? Kita mulai dari Kak Kia aja dulu. Ampun, aku mau nangis. Ya, untuk 5 tahun ke depan melihat sosok Kia yang sekarang, mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada Kia yang sekarang karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Ternyata walaupun dirimu masih menjadi beban orang tua pada saat ini, tapi tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, bisa memanusiakan manusia lain. Dan mungkin walaupun kau tidak akan dikenang nanti, tapi pasti di dalam hati adik-adik yang telah kau berikan pendidikan, mereka akan mengenangmu. Terima kasih buat sekian 5 tahun sebelumnya. Keren. Oke, sekarang kesempatan dikasih ke Kanur. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan buat Kanur yang 5 tahun mendatang ketika nanti dia lihat video ini? Silakan Kanur. Aku terharu. Pesan aku buat aku di 5 tahun nanti ketika lihat video ini, terima kasih untuk aku yang sekarang sudah hebat, sudah mau sudah mau peduli dengan sekitar, karena dulu itu kayak istilahnya bodoh amat dengan orang-orang lain, kayak yang kita pediri saja masih begini, apa kita mau pusing dengan orang lain. Tapi pikiran itu berubah. Jadi itu dia. Terima kasih Kak Sabi. Pokoknya terima kasih untuk yang sekarang, so hebat, so dengan lingkungan sekitar dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Mungkin itu saja, Kak. Keren dan si sosok Nur dan si sosok Kia yang 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini tuh pasti akan bangga ketika dia lihat bahwa dulu tuh 5 tahun lalu tuh kita adalah orang yang mau berjuang buat orang lain, buat anak-anak yang membutuhkan kayak gitu, dan menjadi suatu kebanggaan bahwa kita tuh bisa menjadi bagian perubahan hidup dari orang lain ketika kita lihat sosok adik ini yang 5 tahun mendatang menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari sekarang kita merupakan orang yang punya kontribusi dalam kehidupannya, itu membuat suatu kebanggaan sih gitu. Dan semoga banyak relawan luar sana yang mau untuk gabung seperti Kak Kia sama Kak Nur dalam kegerakan komunitas dinding Manado. Kak Nur sudah nangis. Hati yang sangat lembut ya Kak Nur. Iya, benar. Dan sekali lagi dari kita mewakili pengurus juga ya. Mewakili pengurus mengucapkan terima kasih buat dedikasinya dari Kak Nur sama Kak Gia yang mau dengan sengaja melibatkan diri membantu adik-adik dalam komunitas dinding, sekalipun orang tahu Kak Nur dan sama Kak Gia itu punya banyak aktivitas, banyak kesibukan di luar sana, kuliah, organisasi, komunitas, bahkan jadi banyak waktu tersita, tapi mau meluangkan waktunya dengan sengaja untuk mengajar anak-anak dalam komunitas dinding itu sesuatu yang sangat luar biasa kayak gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk dedikasinya, dan kita secara pribadi berharap terus akan menjadi dampak yang baik bagi siapapun anak-anak dinding Manado, bahkan siapapun yang Kanur atau Kakien ada lihat
atau temui di kehidupannya Kanur dan Kagia juga. Tetap jadi kalau kita jadi berkat gitu buat orang lain, karena kita hidup untuk memanusiakan orang lain juga, seperti yang Kak Betul, Kay Kak. bilang. Oke, benar. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk sering-seringnya. Terima kasih untuk cerita pengalaman hidupnya sangat berkesan, sangat luar biasa. Bahkan Kanur sampai nangis. Dan teman-teman yang yang melewati live kita, tenang saja, kan nanti kita akan post di IG dan juga kita akan upload di YouTube. Jadi silakan nanti dicek aja di YouTube-nya kita dan juga nanti dicek di postingan IG-nya kita juga. Dan gitu. Nanti dilihat saja videonya, banyak cita-cita dari Kak Kia sama Kanur yang sangat menginspirasi kita semua, termasuk kita secara pribadi sebagai host gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan oh ya, terakhir sebelum tutup, besok kita ada kelas mengajar, jangan lupa teman-teman, ada kelas mengajar jam 1 siang di Pastor Besar Hati. Jangan pernah takut, karena Kak Kia sama Kanur sudah melewatinya, sudah melewati fase itu, dan mereka sangat senang dan sangat happy dan tidak ada penyesalan sama sekali ketika terlibat dalam komunitas ini Manado. Makanya jangan pernah takut untuk join. Tenang saja, semuanya sudah kita siapkan, mata pelajaran saya sudah ada, tugasnya kakak cuma tinggal mendampingi adik-adik untuk belajar. Seperti yang Kak Nur sempat bilang bahwa adik-adik akan menerima sekali, akan bahkan dengan sengaja memberikan dirinya untuk mau dibina atau dibimbing oleh kakak-kakak. Jadi jangan takut gitu. Kayak gitu. Yang penting kita siapkan waktu aja dan ilmu kita untuk mengajar anak-anak. Oke. Terima kasih banyak Kia sama Kak Nur. Terima kasih sudah bersedia berbagi. Terima kasih juga Kak Victor. Dan kita pasti akan ketemukan Nur dan Kia lainnya di luar sana yang mau melibatkan dirinya dalam kegerakan yang positif. Kayak gitu. Amin. Oke, itu aja. Kita akan tutup. Terima kasih semuanya sudah nonton. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kak Nur, terima kasih Kak Kia. Sampai ketemu lagi di live IG minggu depan dengan teman bercerita yang berbeda, dengan pengalaman juga yang berbeda. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke.